Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Kita sudah memasuki hari yang ketiga di tahun yang baru. Dan hari Minggu ini adalah minggu pertama kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Maka mari kita menggunakan kesempatan ini untuk berbakti kepada Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang akan datang, ku bernyanyi sampai malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan panjang sabar, murah hati namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus.
aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bersukacita atas pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu adalah bagiannya. Sebab siapa yang dapat membawanya melihat apa yang akan terjadi kelak. Pengkhotbah 3 ayat 22. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jalan Tuhan memang tidak dapat kita selami. Tetapi jalan Tuhan selalu membawa kebaikan bagi kita. Jika kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan, maka kita mengalami aman, damai, sejahtera. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, ajaib dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, ajaib dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jika kami tidak mampu menyelami jalan-jalan Tuhan. Kami hanya bisa melihat fenomena demi fenomena yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga ketika semuanya tidak sesuai dengan keinginan kami mengeluh, kami kecewa, dan kami memberontak kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya di balik fenomena yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan memiliki jalan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih bermakna bagi hidup kami. Tuhan, ampunilah kami, dan Tuhan tolonglah kami untuk menggunakan mata rohani kami, sehingga kami dapat melihat jalan-jalan Tuhan yang tersembunyi itu, sehingga kami selalu dapat
berjalan di dalam jalan Tuhan, serta menemukan keamanan, menemukan damai sejahtera. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat hidup di jalan Tuhan, sehingga kami terhindar dari perbuatan yang jahat, dari pikiran dan perkataan yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka sebagai respon kita atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan, mari kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai petunjuk hidup baru. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan yang menjadi gembala kita, maka kita sebagai dombanya akan selalu berada di dalam pemeliharaan. Maukah kita menjadi umat gembalaannya? Di dalam Tuhan Sang Gembala, kita beroleh ketenangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami boleh menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Kami telah memasuki hari yang ketiga di minggu yang pertama ini. Kami boleh berhimpun bersama dengan umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kiranya semangat dan kerinduan kami untuk beribadah tetap sama, bahkan semakin bersemangat, semakin merindukan untuk bersama dengan Tuhan, mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan di dalam ibadah. Maka Tuhan berkatilah kami dan juga kerinduan kami untuk bisa kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Mari kiranya Tuhan juga mendengar dan Tuhan menjawab kerinduan kami. Berkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi ini. Kiranya semua bisa ditangani dengan baik, termasuk untuk distribusi vaksin. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga setiap warga negara mereka bisa mendapatkan vaksin dengan baik, dengan dosis yang tepat, sehingga kami rakyat Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi ini. Tuhan, kami rindu bahwa di tahun 2021 ini kami sekalian ada di dalam hati Tuhan. Kami selalu boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami di tahun 2021 ini. Tuhan juga menolong dan mengingatkan kami apa yang menjadi komitmen kami, apa yang menjadi janji kami kepada Tuhan untuk mengalami perubahan. Sehingga di tahun 2021 ini kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus mengingat bagi gereja Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong serta memberkati pertumbuhan dan perkembangan iman jemaat Tuhan. Biarlah kami sekalian tetap mau bersandar kepada Tuhan dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati kehidupan rumah tangga kami, keharmonisan kami, memberkati pendidikan anak-anak kami, dan Tuhan juga memberkati masa depan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami, syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu.
Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tuhan, kami sekali lagi memohon pertolongan Tuhan di saat kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan siapkan terlebih dahulu, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan bertumbuh, terus bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami memohon Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan. Kita akan membaca serta merenungkan Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita akan membaca beberapa ayat di dalam ayat 1 sampai 15 ini. Kita akan mengambil tema di dalam renungan ini adalah menggunakan waktu karunia Allah dengan benar. Menggunakan waktu yang merupakan karunia Allah dengan benar. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kita sudah menjalani 2 hari lebih dan ini adalah hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau memperhatikan tahun ini atau tahun kemarin, tahun 2020, itu terasa sangat lambat sekali. Kenapa saya katakan sangat lambat sekali? Karena tahun 2020, Bapak Ibu Saudara, merupakan tahun yang penuh dengan perjuangan. Bukan hanya kita berjuang untuk kelangsungan hidup kita, bagaimana pekerjaan tetap bisa berjalan dengan baik, bagaimana pendidikan anak-anak juga tetap berjalan dengan baik, bagaimana keluarga kita tetap utuh, tetap harmonis. Itu suatu perjuangan yang kita lakukan.
Tetapi ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat perjuangan itu semakin berat. Dan saudara tahu ketika kita mengalami suatu perjuangan yang berat, dan kita selalu mengharapkan kapan bisa cepat berakhir, kapan bisa cepat selesai, kapan bisa cepat normal seperti sedia kala. Maka kita selalu berharap, semoga di tahun yang baru nanti semuanya menjadi baik, menjadi pulih. Maka ketika kita menanti-nantikan tahun yang baru, yang pemerintah katakan akan ada vaksin, dan ini menjadi satu titik terang bagi kita, kebahagiaan bagi kita, ada satu titik cerah untuk kita bisa kembali mengalami hidup yang normal bagi kita. Kita menanti-nantikan, dan waktu terasa sangat lambat ketika kita menantikan sesuatu yang datang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa ketika kita itu mengalami sesuatu yang terburu-buru, waktu terasa begitu cepat. Maksudnya begini, saudara pernahkah memperhatikan ketika kita bekerja, ya, jam itu rasanya cepat sekali berjalan kalau pekerjaan kita itu banyak dan harus segera terselesaikan. Waduh, yang ini belum selesai. Waduh, yang sana juga belum selesai. Aduh, ini mana yang harus dikerjakan dulu. Sedangkan waktu itu sudah begitu cepat dan hampir selesai deadline waktunya. Tapi kerjaan belum ada yang selesai dengan baik. Saudara, rasanya waktu berjalan begitu cepat. Tetapi ketika kita sedang menunggu kedatangan seseorang, menunggu datangnya barang yang kita perlukan, menunggu jam buka dokter, menunggu jam buka toko, menunggu dan menunggu, waktu itu terasa begitu lambat. Kok enggak cepat buka sih? Kok waktu terasa lama sekali? Ya, 5 menit rasanya sudah seperti 1 jam. Waktu terasa cepat berlalu ketika kita terburu-buru. Waktu terasa lambat sekali ketika kita sedang menunggu atau menanti. Saudara dikasihi oleh Tuhan, waktu di dalam bahasa Yunani biasanya dipakai 2 kata. Yang pertama kronos, yang kedua kairos. Kronos itu adalah waktu di mana ada awalnya dan ada akhirnya. Itu adalah kronos, dari sebuah titik awal menuju kepada sebuah titik akhir. Seperti ketika kita melakukan suatu perjalanan, maka titik awal kita adalah rumah kita. Lalu kemudian kita akan mengakhiri titik akhir itu di tempat tujuan kita. Entah objek wisata, entah rumah teman atau rumah keluarga, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai kronos. Ada suatu awal dan ada suatu akhir. Sama seperti hidup kita adalah kronos. Ada ketika kita dilahirkan, itu titik awal kita hidup. Dan nanti ketika kita meninggal, itu titik akhir kita hidup di dunia. Lalu kata yang kedua itu adalah kairos. Saudara, kairos ini biasanya disebut sebagai sebuah kesempatan. Misalnya dalam sebuah perjalanan itu ada titik persinggahan. Dan di situ disebut kairos, ada kairos, ada kairos. Ada berbagai macam titik kesempatan demi kesempatan. Saudara, ketika kita melakukan suatu perjalanan, saya sebut perjalanan melalui jalan tol. Ya, hidup kita ini seperti jalan tol. Jadi ketika kita lewat jalan tol, Bapak Ibu Saudara, kita merasa ngantuk, atau mungkin kita merasa sedang lapar, tidak ada makanan di mobil, atau kita sedang kebelet, pengen ke belakang tapi nggak bisa karena di dalam mobil. Maka kita menantikan adanya rest area, tempat peristirahatan di jalan tol itu. Ya, karena kita ini sedang mencari-cari, lalu ternyata di sebelah kiri ada bis atau truk yang menyalip, nggak kelihatan di sebelah kiri ternyata ada rest area. Waduh, kelewatan saudara. Dan kalau sudah kelewatan, kita tidak bisa kembali lagi.
Maka salah satu-satunya cara adalah ya kita menantikan lagi kira-kira di depan ada rest area lagi apa enggak. Berapa kilo lagi kita harus menjalani perjalanan ini. Nah, rest area yang sudah kita lewati tadi Bapak Ibu Saudara, itu kesempatan yang kita lewatkan. Kita enggak bisa kembali lagi lewat jalan tol itu. Ya, karena kalau jalan tol enggak mungkin kita bisa putar balik. Ya satu-satunya cara ya sudah jalan lurus aja, nanti di depan ada rest area atau ada pintu tol keluar, baru kita bisa keluar, kita bisa istirahat. Tapi kalau selama di dalam jalan tol itu kita tidak bisa kembali lagi. Sama seperti hidup kita, ketika kesempatan itu sudah kita lewati, kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Yang ada kita akan berjalan maju dan mungkin lagi ada kesempatan, mungkin juga tidak ada kesempatan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita ada awalnya, hidup kita ada akhirnya. Saat kita dilahirkan, itu awal hidup kita. Saat kita nanti meninggal, itu akhir hidup kita di dunia. Dan itu saya katakan tadi disebut sebagai kronos. Namun di sepanjang perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan, ada titik, ada kairos yang Tuhan hadirkan secara khusus di dalam hidup kita. Kitab Pengkhotbah ini berbicara mengenai waktu, baik kronos maupun kairos. Waktu yang berhubungan dengan hari, berhubungan dengan tahun, atau juga waktu yang berhubungan dengan kesempatan, titik-titik di dalam hidup kita itu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Baik kronos maupun kairos. Ada masanya, ada waktunya. Sebenarnya hidup manusia itu sangat singkat. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Yakobus menyebut bahwa hidup kita itu seperti uap. Yang sesaat itu, bahasa Jawanya kepul-kepul, tapi tertiup angin langsung hilang. Sangat singkat. Digambarkan juga seperti bunga rumput yang pagi itu merekah indah, begitu kena sinar matahari atau panas siang, itu langsung meredup dan kemudian layu dan kering. Saudara, begitu singkat hidup kita. Kalau kita mau membandingkan usia hidup kita dengan usia bumi yang Tuhan ciptakan ini, saudara, kita tidak sampai 1%-nya saja. Kita begitu singkat, kita sangat-sangat singkat di dalam hidup ini. Apalagi kalau kita mau membandingkan dengan kekekalan yang Tuhan miliki. Kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita berbicara mengenai kronos atau hidup kita ini sangat singkat sekali. Tetapi saudara, tidak masalah kronos hidup kita itu singkat. Masa hidup kita berapa panjang, berapa lama, itu tidak masalah. Namun yang paling penting adalah kairos, waktu-waktu Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita itu, apakah kita gunakan, apakah kita manfaatkan dengan bijaksana, dengan benar. Saudara, dalam masa pandemi ini kita menjumpai begitu banyak orang yang terenggut nyawanya karena COVID-19. Di Indonesia begitu banyak, apalagi di seluruh dunia sudah mencapai jutaan. Saudara, ini membuktikan bahwa siapa yang menyangka hidup manusia berakhir begitu cepat dengan cara seperti itu, ataupun juga dengan cara-cara yang lain. Siapa yang menyangka hidup manusia begitu singkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memikirkan kairos atau kesempatan atau titik-titik yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, sebenarnya itu jauh lebih penting, itu jauh lebih baik daripada kita memikirkan kapan kita meninggal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah memberitahu kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu ada waktunya, dan waktu itu ditentukan oleh Allah. Tuhan menentukan waktu hidup kita. Ada yang lahir
Kemudian ada yang meninggal, kapan itu kita juga tidak mengetahuinya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut apa yang ditanam. Ada waktu tertawa, tapi juga ada waktu kita harus menangis. Dan lain sebagainya. Semuanya menunjukkan bahwa Tuhan itu menghadirkan waktu-waktu di dalam hidup kita secara spesial, secara khusus untuk kita. Tuhan adalah pencipta waktu. Tuhan adalah pengatur waktu. Dan Tuhan yang mengarahkan waktu. Tuhan pencipta waktu, itu berarti Dia yang mengadakan waktu itu. Jika Tuhan tidak menghadirkan waktu, maka tidak akan ada dunia ini. Maka tidak akan ada manusia di dunia ini. Dia mengatur waktu, berarti segala sesuatu yang ada dalam hidup umat manusia di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Tuhan merangkai setiap peristiwa dan kesempatan dengan hikmatnya yang luhur. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan rangkai semuanya itu waktu demi waktu melintasi waktu hidup kita itu. Diatur sedemikian rupa dan mengarahkan waktu itu. Artinya apa? Tuhan tidak random, Tuhan tidak asal pilih, Tuhan tidak bermain dadu atau lotre kepada kita. Tapi memang Tuhan mengarahkan itu untuk kita. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu spesial. Tuhan memang mengarahkan waktu itu untuk kita. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan, kita bisa menangkapnya. Wah, ini sangat-sangat berguna, sangat penting bagi hidup kita. Jadi Tuhan menghadirkan kesempatan secara khusus kepada kita. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, jika demikian, ketika Tuhan itu menghadirkan kita di dunia, maka Dia memiliki tujuan atas hidup kita. Dia telah merancang berbagai hal, Dia merancang berbagai peristiwa, dan Dia merancang berbagai kesempatan itu secara khusus. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Dia yang mengatur maupun merancang itu akan membawa akhirnya indah. Maka dikatakan indah pada waktunya. Luar biasa sekali kan Tuhan di dalam mengatur waktu, Tuhan di dalam merancang waktu, dalam mengarahkan waktu. Semuanya khusus untuk kita dan selalu indah pada waktunya. Karena Dia adalah Allah yang melintasi waktu. Dia tahu awalnya seperti apa dan Dia tahu akhirnya nanti seperti apa. Dia tahu setiap titik-titik di dalam kehidupan dunia dan Dia tahu setiap titik-titik di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang mengatur dan merancang dan mengarahkannya secara khusus. Jika demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adalah pribadi satu-satunya yang bisa diandalkan untuk menjadi dasar yang teguh, untuk menjadi penopang bagi kita, untuk menjadi pesandaran bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan yang tidak pasti ini. Secara khusus ketika kita menjalani tahun 2021 ini, kita juga tidak tahu kepastian apa yang terjadi di depan nanti. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu melintasi waktu. Dia menciptakan waktu dan Dia mengatur waktu, Dia mengarahkan. Bahkan Dia memberi kepada kita kesempatan waktu-waktu itu secara khusus untuk kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya di dalam menjalani kehidupan ini tidak perlu takut, tidak perlu mengalami kekhawatiran ataupun keraguan-raguan. Apalagi ketika kita menjalani tahun 2021. Karena Tuhan sudah merancang semuanya itu dengan sempurna. Dan kita tahu semuanya itu berakhir untuk kebaikan kita. Indah pada waktunya. Sudah tahun 2020 yang lampau yang sudah kita lewati. Kita sudah belajar pengalaman hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sampai hari ini terbukti kita masih dalam keadaan yang baik. Kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup. Artinya apa? Waktu-waktu Tuhan
yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita selalu indah pada waktunya. Saudara, masalahnya adalah apakah kita menyadari hal ini? Apakah kita peka terhadap semuanya ini, Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali otak kita ini gagal untuk memahami dan menyadari rencananya Tuhan dalam hidup kita. Banyaknya peristiwa yang terjadi, kemungkinan munculnya peristiwa-peristiwa yang kadang gak nyambung dengan hidup kita atau tidak kita kehendaki, atau bahkan bertolak belakang dengan peristiwa ini dan peristiwa satunya, membuat kita bingung. Ini kenapa? Ini apa maksudnya? Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Akhirnya apa, saudara? Membuat kita takut, membuat kita mengalami kekhawatiran, dan kita tidak berani melangkah untuk menjalani kehidupan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu yang mengatur, Tuhan yang merancang, dan Tuhan yang mengarahkan secara khusus kesempatan itu kepada kita. Maka seharusnya kita menatap dan menjalani tahun 2021 ini dengan penuh keteguhan, dengan penuh keyakinan, bahkan juga keberanian. Kenapa? Ya karena Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan juga menghadirkan bukan hanya kronos, tetapi kairos di dalam hidup kita. Setiap peristiwa, setiap pengalaman, setiap kesempatan dalam hidup kita, sekecil apapun, sesederhana apapun peristiwa atau kesempatan itu, selalu ada maksud Tuhan, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan di situ, supaya kita bisa mengambil hikmahnya, supaya kita bisa mengambil maknanya, sehingga kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Nah, masalahnya itu, saudara, apakah kita peka atau tidak? Apakah kita sadar atau tidak? Dan kalau kita sudah peka dan sadar, apakah kita mau menangkap kesempatan itu, kairos itu, titik-titik persinggahan itu? Jangan sampai kita sudah lewat baru kita tahu, baru kita sadar, aduh sudah kelewat. Kita tidak mungkin lagi kembali ke masa lalu. Seperti jalan tol tadi, sudah rest areanya kelewatan, kita tidak mampu, tidak bisa lagi putar balik atau jalan mundur. Ya, tetap harus maju dan melangkah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah ingin supaya setiap pembacanya menyadari bahwa kita punya awal hidup dan punya akhir hidup. Dan hidup itu sangatlah singkat. Tetapi di tengah singkatnya hidup itu, Tuhan ingin memberikan kesempatan demi kesempatan, supaya apa yang kita jalani dalam hidup ini punya makna, punya kesan, dan membawa kita bersyukur kepada Tuhan, membawa kita takjub kepada Tuhan, dan mau hidup di dalam rencana Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan membuat semuanya ini supaya apa? Manusia itu takut kepada Tuhan. Takut bukan berarti kita ketakutan, tetapi hormat, takjub, dan memuji Tuhan. Semua yang Tuhan hadirkan supaya kita tahu seperti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita betul-betul tunduk kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap kesempatan demi kesempatan itu kita ambil dan kita beri makna, sehingga hidup ini menjadi penuh makna. Saudara, betapa pentingnya setiap titik-titik di dalam kehidupan kita ini yang harus kita gunakan, yang harus kita manfaatkan dengan benar. Sebab tidak hanya membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi apa? Dalam ayat yang 11 dikatakan memberi kekekalan dalam hati kita, dan itu bernilai kekal di dalam diri kita. Saudara, kesempatan yang Tuhan hadirkan merupakan cara Tuhan untuk membentuk kita semakin menghargai hidup ini. Dan melalui kesempatan itu kita semakin bijaksana dan bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Saudara, betapa indahnya di tengah dunia yang tidak sempurna ini, kemampuan manusia yang sangat-sangat terbatas ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan merancang hidup kita indah pada waktunya.
merancang dan mengarahkan kesempatan-kesempatan dalam hidup kita indah pada waktunya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita tidak mengalami ketakutan yang berlebih. Kita tidak mengalami keraguan-raguan, kebimbangan, kebingungan, kekhawatiran yang berlebih-lebih di dalam menjalani tahun 2021. Tapi justru seharusnya kita punya keyakinan bahwa Tuhan yang menciptakan waktu, termasuk Tuhan menciptakan hidupku. Tuhan yang mengatur waktu, termasuk mengatur waktu hidupku. Dan Tuhan yang mengarahkan waktu, termasuk mengarahkan setiap kesempatan demi kesempatan di dalam hidup kita. Dan membuat kita dalam keadaan yang baik, bahkan indah pada waktunya. Kalau Tuhan memberi kepada kita kesempatan yang penuh bahagia, kita akan mengambilnya. Tetapi jikalau Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar, apakah kesempatan itu juga bermakna untuk hidup kita? Apakah kesempatan itu juga membawa kita kepada pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani? Atau kita melewatkan kesempatan itu dan menganggap itu sebagai hukuman dari Tuhan, maka aku kecewa kepada Tuhan, maka aku meninggalkan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan mengarahkan setiap kesempatan secara khusus kepada kita. Karena Tuhan punya tujuan bagi hidup kita. Tuhan mau supaya kita dapat bertumbuh mengenal kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dapat memuji, memuja Tuhan. Yang dikatakan tadi, takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Tuhan kita akan diarahkan kepada rencana Tuhan yang indah. Maka biarlah di tahun 2021 yang akan kita jalani ini, mari kita juga mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa yang Tuhan arahkan di dalam hidup kita, klop dan kita bisa menjalani waktu itu, menjalani kesempatan itu, menjalani titik itu atau kairos itu dengan benar, dengan bijaksana. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat menjalani tahun 2021. Kiranya Tuhan, Sang Immanuel, selalu beserta dengan kita, memampukan kita menjalani tahun 2021. Dari tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 31 Desember. Ini adalah kronos, tetapi akan ada kairos, akan ada waktu Tuhan, akan ada kesempatan demi kesempatan yang akan Tuhan berikan. Mari kita ambil setiap kesempatan itu dan kita hidup penuh makna sehingga kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita selalu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara menjalani tahun 2021 dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat dan keberanian dan mau bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar seringkali menyelimuti kami. Bahkan pengalaman di tahun 2020 yang baru saja kami lewati penuh dengan perjuangan dan tantangan membuat kami trauma untuk menjalani tahun 2021. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah semakin baik atau semakin buruk. Tetapi Tuhan, pagi ini kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan waktu, Allah yang mengatur dan merancang waktu, bahkan Allah yang mengarahkan waktu secara khusus di dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Maka biarlah kami selalu mengingat janji Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan datangkan, Tuhan hadirkan, akan indah pada waktunya. Biarlah kami selalu melihat waktu Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup ini, secara khusus di tahun 2021, dengan keberanian, dengan penuh semangat,
dan selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu meyakini bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu Tuhan, waktu yang akan membawa kepada kesejahteraan, indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam perjalanan hidup mereka sepanjang tahun 2021. Kiranya mereka selalu ingat bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ketika mereka harus menjalani tantangan yang berat, sakit, penyakit, persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga atau pendidikan, mari Tuhan tolong mereka dan selalu menanti-nantikan waktu Tuhan, sehingga mereka tidak takut, mereka tidak gentar, tapi mereka menjalani kehidupan dengan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan dapat Bapak Ibu Saudara salurkan melalui rekening BCA yang sudah disediakan, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan secara mandiri yang nantinya kalau ibadah secara langsung di gedung gereja sudah dilaksanakan, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan itu. Atau Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi majelis ataupun hamba Tuhan. Kami akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan tersebut. Mari kita tetap mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja GKT 2. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara dan memberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan segala pujian, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita serta penghiburan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian dan memampukan engkau menjalani kehidupan hari demi hari, bahkan di sepanjang tahun 2021 ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara.